Salam kenal, salam kenal buat bapak-bapak semua yang hadir hari ini. Kebetulan pada kesempatan ini saya diminta sama Bu Oksi untuk menyampaikan sedikit penjelasan mengenai pupuk ya, terutama pupuk yang sedang kita produksi ya Pak ya, namanya Osigro. Baik, izinkan saya untuk share slide. Oke, sebentar ya. Ya, sudah terlihat ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin cerita sedikit mengenai kondisi pertanian yang ada di Indonesia. Jadi memang di Indonesia ini ada fenomena atau dilema di mana kurun waktu 40 tahun ke belakang ini memang kita lebih banyak petani itu menggunakan yang namanya pupuk kimia secara terus-menerus ya. Bahkan ketika mereka ingin memaksakan hasil panen itu bisa maksimal, mereka menambah kuantitas bahkan dari pupuk kimia tersebut. Nah ini, jadi sebenarnya yang terjadi setelah pemakaian bertahun-tahun, ini terjadi efek ya, efek yang terjadi di tanah yaitu terjadinya kerusakan ekosistem di tanah. Tidak hanya itu, residu-residu yang terjadi di tanah ini adalah disebabkan oleh pupuk kimia ini menyebabkan terjadinya hilangnya lapisan topsoil tanah, sehingga tanah ini memang akhirnya sudah tidak layak sebenarnya untuk ditanam. Sehingga apa yang terjadi? Penurunan produktivitas ya. Panen menurun, hasil panen tidak memuaskan dan sebagainya. Nah, bahkan dari data yang ada ya, data Kementerian Kemaritiman dan Investasi di tahun 2022 ini menyampaikan bahwa lahan kritis secara nasional itu sudah mencapai 12 juta hektar. Artinya kalau ini dibiarkan, Bapak Ibu, ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap petani di Indonesia. Nah, makanya perlu ada solusi. Nah, sekarang banyak sudah petani sudah mulai sadar akan penggunaan pupuk yang non kimia, sehingga perlahan-lahan memang pembenahan tanah pun menjadi lebih baik. Nah, ini yang terjadi di pertanian di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini pupuk kimia ya, jenis-jenis pupuk kimia, ada yang granul, ada yang bentuknya kristal seperti ini. Nah, kita sudah memproduksi ya, sedang dalam proses itu pupuk organik cair dengan teknologi nano. Nah, ini namanya Osigro, Bapak Ibu ya. Osigro ini eh, betul-betul memang milik PT Osi Sejahtera Indonesia ya. Osi Sejahtera Indonesia. Nah, ini kandungannya itu dalam satu box itu terdiri dari 20 saset dan kita naikkan menjadi 15 mili. Tadinya kan kita rencana mau produksi dalam per saset itu 10 mili, tapi karena permintaan dari Bu Oksi ini untuk kita akan lebih fokus formulasinya untuk sawit, maka kita naikkan konsentratnya di 15 mili. Nah, pupuk organik cair ini merupakan unsur hara ya. Jadi sebenarnya pupuk kita ini kandungan utamanya itu memang unsur hara makro, makro mikro ya. Jadi baik primer maupun sekunder. Dan ini memang hasil ekstraksi dari bahan-bahan organik alami. Jadi inilah yang sebenarnya secara garis besar ya ini yang dibutuhkan oleh tanaman. Bagaimana unsur hara untuk tanaman ini benar-benar bisa terpenuhi baik dari masa vegetatif maupun masa generatif. Dan memang
pabrik kita ini sudah ada teknologi yang kita terapkan menggunakan teknologi nano. Jadi kita memperkecil molekul dari pupuk ini supaya apa? Supaya lebih mudah dan lebih cepat terserap oleh tanaman itu sendiri. Nah, ini dari salah satu dari keuntungan dari teknologi nano itu sendiri. Selain itu juga kita lengkapi juga dengan zat-zat yang untuk pembenah tanah itu sendiri, ya. Oke, nah kalau kita bicara pupuk kimia, Bapak Ibu ya, ini eh, banyak sekali masalah ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ada kandungan-kandungan yang memang di kimia itu tidak dibutuhkan tanaman, sehingga tidak diserap dan tertinggal di tanah. Nah, ini yang terjadi, yang disebut dengan namanya residu. Nah, secara seiring waktu ya, kandungan residu ini akan meningkat terus, terakumulasi. Jadi, inilah yang mempengaruhi masalahnya mulai dari sini, ya, sehingga dia mengganggu juga populasi mikroba itu sendiri, kemudian bisa merubah struktur tanah, ya. Nah, bahkan senyawa kimia residu ini yang tertinggal di tanah ini bisa menjadi racun dalam tanah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa mengganggu kondisi tanah kita tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi saat ini gitu. Kalau kita dalam jangka panjang ini menggunakan pupuk kimia. Nah, sekarang sudah ada namanya jenis pupuk organik. Nah, jenis pupuk organik ini sebenarnya ada dua tipe ya. Ada organik yang memang dia kandungannya memang murni berbasis mikroorganisme. Jadi mikroorganisme diterbar di tanah, kemudian dia yang akan bekerja untuk mengurai zat-zat yang dibutuhkan tanah yang ada di dalam tanah itu sendiri untuk kebutuhan tanaman. Nah, tapi ada juga yang memang pupuk organik yang memang berbasis unsur hara, ya. Dan ini diekstrak murni dari bahan-bahan alami. Nah, pupuk ini larut dalam air ya, 100% larut dalam air dan dapat diaplikasikan dengan berbagai cara. Ya, jadi Anda tidak perlu terpaku dengan cara-cara tertentu. Dan ini sangat aman, tidak meninggalkan residu karena memang kita tidak ada unsur kimianya atau bahan kimia buatannya sama sekali. Ya. Nah, tujuannya apa? Ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tanah juga dan dia bisa menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ya. Nah, pupuk organik kita ini juga ada zat-zat yang bisa memperbaiki tanah itu sendiri. Dan kita merancang pupuk ini memang food grade ya. Jadi kalau nggak sengaja tertelan atau terhirup atau apapun oleh Anda, ini tidak berbahaya ya, tidak ada merugikan kesehatan. Tapi jangan berarti Anda minum. Jadi wah aman nih, Anda demo gitu kan di depan petani diminum gitu juga nggak perlu karena eh, dia tidak diolah untuk higienis ya. Jadi higienisnya tidak ada gitu ya. Karena kan pengolahannya pengolahan pupuk gitu. Seperti itu ya. Nah, ini yang kita produksi ya, makro-mikro dari unsur alami, dari alam ya. Nah, ini unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya. Jadi ada unsur hara primer dan sekunder, di mana unsur primer ini yang paling utama pada saat tanaman itu mulai masa tanam ya. Di sini NPK-nya ya, nitrogen, fosforus dan kalium ya, kaliumnya. Nah, kemudian ada unsur sekundernya, kalsium, magnesium, ada sulfur, dan unsur mikronya ya yang sebagai penunjang untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, sebenarnya secara umum seperti apa sih kebutuhan tanaman Bapak Ibu? Jadi sebenarnya di awal itu yang terpenting pertama sekali adalah media tanamnya itu sendiri. Jadi tanahnya itu memang harus betul-betul ideal untuk bisa ditanam gitu. Kalau tanahnya tidak ideal, ya Anda gunakan pupuk seperti apapun dia tetap tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi memang di awal tanahnya harus ideal ya. Nah, setidaknya tanah ini memang tanah yang tidak ada residu kimia dan bahkan memiliki pH yang normal ya, yang netral. Jadi kalau pH-nya terlalu asam pun ini juga tidak ideal untuk ditanam. Nah, ini ya kondisi tanah ideal itu seperti apa? Yang pertama memang tingkat keasamannya ya pH normal tanah itu di antara 5,5 sampai 7 ya. Jadi eh, tujuannya untuk apa? Supaya dengan kondisi pH yang normal ini
ini membuat mikroorganisme itu sendiri dalam tanah bisa bertumbuh dengan baik, ya, bisa hidup dengan baik. Kemudian unsur hara atau mineral-mineralnya juga dalam kondisi yang baik di dalam tanah. Kemudian teksturnya juga penting, Bapak Ibu, ya. Tekstur tanah ini karena dia yang bisa mengikat air dan unsur hara itu sendiri. Kemudian kondisi tanah ideal juga dilihat dari bagaimana jumlah mikroorganisme yang ada di dalam tanahnya, ya. Tapi kalau memang lingkungan tanah itu sendiri ideal, maka mikroorganisme ini akan hidup secara baik di dalam tanah. Nah, ini teknologi nano kita, ya, jadi memang dibuat memperkecil sampai 10 juta kali lebih kecil dari ukuran partikel normal, ya. Sehingga dengan ukuran ini dia juga bisa menembus pori-pori batang, ya, atau disebut juga lentisel, dan juga dia bisa langsung masuk melalui mulut daun atau stomata, ya. Nah, sehingga pada saat kita memberikan nutrisi ke tanaman itu dengan disemprotkan saja itu sebenarnya sudah bisa terserap, Bapak Ibu, ya. Saat penyemprotan langsung ke daun dan batang lebih cepat terserap. Jadi walaupun tidak harus melalui media tanam. Nah, ini keunggulannya Bapak Ibu, ya. Yang pertama memang karena teknologi nano itu sendiri, kemudian keunggulan dari pupuk kita ini untuk kandungan unsur haranya sudah lengkap, ya, yang memang dibutuhkan oleh tanaman, ya, baik masa vegetatif maupun generatif. Nah, kemudian nutrisinya ini juga sebenarnya merupakan makanan yang memang siap saji, artinya pada saat diserap itu bisa langsung bermanfaat untuk tanaman itu sendiri untuk pertumbuhan, ya, tanpa harus melalui fotosintesis lagi. Nah, semakin lama digunakan pupuk kita ini, maka dia secara bertahap akan memperbaiki kualitas tanah itu sendiri. Dan karena unsur hara kita sangat lengkap, nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman itu bisa optimal, maka ini juga bisa meningkatkan imunitas tanaman itu sendiri terhadap penyakit yang ada, gitu. Jadi daya tahan tanamannya itu lebih baik, ya, Bapak Ibu. Nah, ini dari hasil, ya, jadi manfaatnya juga bisa meningkatkan kualitas panen, imunitas tanaman itu sendiri, kualitas tanah juga bisa diperbaiki, dan ini bisa mengurangi atau melepas pemakaian pupuk kimia hingga bisa sampai 100%. Sehingga ini bisa mengurangi biaya operasional petani, gitu, ya. Karena sekarang Anda tahu sendiri, ya, harga pupuk kimia ini harganya luar biasa, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pupuk organik kita ini jauh sekali penurunan dari segi biaya itu, karena memang harganya murah dan terjangkau. Nah, saat biaya pupuk itu menurun, petani itu lebih diringankan, Bapak Ibu. Nah, ini juga bagian yang penting, ya, untuk kita bisa sampaikan ke para petani yang ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi secara singkat saya bisa sampaikan seperti itu. Kemudian di sini ada eh, penjelasan pemakaiannya, ya. Jadi walaupun kita pupuknya memang fokus untuk sawit, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan untuk tanaman lain. Sangat bisa, Bapak Ibu, ya. Nah, ini cara penyemprotan, ya, bisa dilakukan pagi hari antara pukul 7 sampai 9 atau sore pukul 4 sampai pukul 5, ya. Karena pada saat itulah namanya stomata itu lagi terbuka, Bapak Ibu. Jadi di pagi hari dan sore hari ini stomata pada daun itu terbuka. Jadi bisa diserap secara instan, ya. Nah, untuk pemakaian itu standar kita memang idealnya satu saset itu bisa dicampur ke 20 sampai 30 liter air, ya. Jadi bisa pemakaian untuk 1000 meter persegi lah kalau untuk sayuran atau untuk padi, ya, seperti itu. Nah, ini untuk tanaman padi itu sendiri, ya, eh, bisa disemprotkan dulu di awal sebelum tanam. Ini dicampurkan satu tangki itu bisa untuk 20 sampai 30 liter air dan disemprotkan pada lahan. Nah, kemudian setelah tanam, 5 hari setelah tanam, bisa dilakukan penyemprotan kembali. Nah, jadi dengan dosis yang sama, ya, 20 sampai 30 liter air.
Jadi 20 liter boleh sampai 30 maksimal Anda campurkan di 30 liter juga tidak masalah. Nah, bisa diulangi per 15 hari untuk penyemprotan sampai menjelang panen. Nah, kemudian untuk jagung ya ini juga sama ya pencampurannya. Jadi sebelum tanam juga bisa disemprot. Kemudian 12 hari setelah tanam itu disemprot kembali ya atau bisa dikocorkan pada akar atau sekitar batang tanaman. Nah, ini bisa bisa lebih ideal hasilnya bisa lebih maksimal Bapak Ibu ya. Ini informasi dari tim R&D kami ya. Kalau mau jagung, kalau dikocorkan setelah 12 hari tanam ini hasilnya bagus katanya. Jadi saya sampaikan informasi ini. Nah, ini kurang lebih 100 mili per tanaman bisa ya. Kalau mau disemprotkan juga bisa. Nah, kemudian setelah penyemprotan hari ke-12 diulangi di 15 hari sekali ya. Nah, ini untuk cabai, tomat ya, untuk buah-buahan semangka, melon, timun ini juga eh, bisa dilakukan sebelum penutupan musa ya. Kalau menggunakan musa ini bisa disemprotkan ya. Nah, ini bisa 2 saset di awal ya. Campurkan 20 sampai 30 liter air. Nah, kemudian setelah tanam 5 hari kemudian bisa disemprotkan kembali pada tanaman. Nah, ini juga bisa diulang setiap 1 minggu atau 15 hari sekali. Oke, nah ini pada sayuran ya. Ini juga eh, disemprotkan sebelum tanam atau tebar benih. Nanti 3 hari setelah tanam ini disemprotkan kembali dengan menggunakan pupuk kita ya. Nah, 6 hari berikutnya itu setiap saset 1 saset saja cukup ya. Nanti setiap 6 hari berikutnya bisa disemprotkan kembali. Nah, ini wortel atau kentang ya. Jadi ini bisa lebih banyak sasetnya, bisa 2, bisa 3, nggak masalah. Supaya karena pada saat mulai sebelum tanam ini unsur haranya harus bagus ya. Nah, setelah 7 hari setelah tanam, baru Anda semprotkan kembali dan 14 hari berikutnya bisa dilakukan penyemprotan kembali. Nah, ini sawit ya, Bapak Ibu ya. Jadi 7 hari setelah tanam ini bisa 1 saset itu sebenarnya idealnya dicampurkan ke 10 liter air ya, kemudian dikocorkan pada sekitar pokok tanaman itu kurang lebih 0,5 liter. Tapi kalau kesulitan atau masalah dengan air, biasanya sih teman-teman ini langsung sasetnya itu dituangkan di pelepah mudanya ya, di pelepah mudanya sawit. Ini juga bisa terserap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 30 hari berikutnya bisa diulang kembali dan diulangi dalam 90 hari ya. Nah, untuk sawit yang sudah besar ya, sudah generatif, ini pemukaan perdana juga bisa dikocorkan Bapak Ibu. Kemudian bisa diulangi setiap 90 hari sekali. Seperti itu ya. Nah, ini tanaman keras ya untuk durian. Ini 30 hari setelah tanam, disemprotkan, dicampur atau dikocorkan, dicampur ke 3 liter air dan dituang di sekitar pokok tanaman. Nah, kemudian bisa diulangi dalam 90 hari sekali. Nah, ini alpukat, mangga atau jeruk ya, buah-buahan. Jadi 15 hari setelah tanam bisa dicampurkan di tangki dan disemprotkan dan diulangi dalam 30 hari. Nah, seperti itu aku. Jadi nanti saya akan share cara pemakaian pupuk ini ya. Nah, pupuk kita juga bisa digunakan untuk tambak ya. Jadi sebelum tebar bibit ini bisa dituangkan. Jadi 5 saset itu bisa dicampur air sedikit ya, kemudian dituangkan pada kolam ya. Dan bisa diulangi 15 hari sekali. Jadi ini manfaatnya untuk planktonnya ya, untuk kualitas plankton yang dibutuhkan oleh ikan maupun udang. Nah, ini bisa mempengaruhi kualitas pertumbuhan ikannya. Jadi imunitasnya juga meningkat sehingga hasil panennya bisa lebih banyak ya. Nah, kira-kira begitu Bu. Jadi sebenarnya penjelasannya tidak terlalu rumit karena memang pupuk organik ini begitu mudah untuk diaplikasikan ya, tidak
tidak terlalu sulit. Jadi tidak ada cara-cara khusus atau apa ya yang bisa untuk mempersulit petani itu tidak ada ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kita bisa apa ya bisa untuk tanya jawab juga kalau memang di ingin ditanyakan silahkan ya. Silakan mungkin ada yang mau kita lebih enak diskusi. Dengan diskusi ini kita akan ada banyak masukan nanti saling berbagi informasi juga satu sama lain. Silakan mungkin ada yang Oke, mau ditanyakan. eh saya potong dulu nih Pak Iskandar, biar kita Ya, tanya jawabnya jadi lebih tertib. Nah, biar saya boleh. moderasiin. Eh, Terima kasih Pak Iskandar atas keterangannya tadi, berbagai termasuk cara pakai dan keuntungan dari Osigro. Kemudian ini tadi untuk Pak Iskandar juga. Jadi OSI itu Pak bukan OSI Sejahtera Indonesia Pak. OSI itu orientasi semesta independen. Ah. Oh, salah saya. Iya, Kayaknya, oh iya, iya iya betul betul. Orientasi jadi semesta semesta independen. independen. Wah, Oh, jadi oke jadi siap. kita orientasinya mega, Pak. Majestic, harus Iya iya gede. iya iya. Orientasi harus besar. Iya. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Ini ada Pak Permadi nih, ada di kolom chat. Nanti setelah Pak Iskandar memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Permadi, bagi eh, Bapak-Bapak semua nih keluarga besar OSI yang mau bertanya silakan raise hand atau kayaknya bagusan raise hand silakan nanti saya persilakan untuk bertanya baru nanti dijawab oleh Pak Iskandar. Oke Pak Iskandar, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Permadi. Pertanyaannya tuh kalau untuk tanaman jagung 1 hektar itu butuh berapa saset Pak? Dan yang kedua, kalau sawit 1 hektar butuhnya berapa saset Osigro? Nah, itu pertanyaan pertama dari Pak Permadi Kesuma, Pak. Eh, Eh, Boleh untuk dijawab, apa Pak? tadi jagung ya? Boleh. Jadi gini, Iya, pemakaian satu saset itu sebenarnya bisa disemprotkan di lahan seluas 700 sampai 1000 meter persegi ya. Jadi nanti tinggal dihitung saja. Kalau 1 hektar itu berarti sepuluh 10, Pak ribu ya. meter persegi. Berarti bisa cukup hanya 10 saset saja untuk sekali penyemprotan. Artinya kalau Anda beli satu box saja digunakan, itu bisa untuk bahkan bisa untuk 2 hektar penyemprotan gitu. Jadi ya cukup cukup efisien pemakaiannya, cukup hemat lah gitu dengan penggunaan seperti itu. Nah kalau untuk sawit dari 1 hektar itu kita lihat dia tumbuh berapa pohon gitu. Mungkin kalau jaraknya antar pohon itu sekitar 3 sampai 4 meter ya kurang lebih ya. Nah itu bisa tinggal dihitung aja berarti kalau 3 itu berarti kurang lebih 300 pohon ya dalam 1 hektar. Nah itu butuh kebutuhan sasetnya sampai 300 saset sampai 400 saset. Artinya Anda harus beli 20 sampai 30 box untuk 1 hektar sawit kurang lebih ya. Itu karena memang biasanya kalau petani itu untuk sawit itu biasanya mereka satu saset itu langsung dituangkan ke satu pohon, kecuali tersedia yang namanya air, ya kan? Tapi kadang kan kondisinya tidak memungkinkan karena sangat luas, bawa air sangat susah gitu ya. Jadi bisa untuk pakai saset. Tapi di beberapa kebun sawit saya lihat, nah, mereka bikin
eh, ini apa namanya inovasi. Jadi mereka taruh eh, toren air di atas mobil bak itu, terus dikasih pompa kecil, terus toren itu diisi air, diisi pupuk, dicampurkan pupuk, kemudian mobil itu keliling keliling eh, keliling apa nah, keliling kebun gitu untuk disemprotkan. Ada yang seperti itu, saya dapat informasinya begitu. Tapi ini kembali ke kondisi aja ya, karena setiap ini biasanya petani nih kalau dirubah pola 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 pembukaan ini agak komplain dia, nggak mau repot dia biasanya. Jadi kita ngikutin pola yang ada, yang penting pupuk itu teraplikasi ke tanaman, jadi nggak masalah seperti itu, kira-kira gitu. Nah, gimana Pak Permadi ini? Pak Permadi Resen Ya. masih Em, masih ada yang ingin Mungkin ditanyakan? saya bisa boleh mempertanyakan kembali, Pak. Perkenalkan, nama saya Permadi Kusuma SP, Pak. Kebetulan Iya, memang background saya di kuliah di pertanian. Eh, Mungkin sedikit meluruskan ya dari Pak Iskandar. Jadi tadi sawit itu 1 hektar, Pak. Saya luruskan sedikit bahwa di sini jarak tanam kan hampir 8x8 atau 10x10, Pak. Jadi kalau populasi 1 hektar itu hanya 114 pohon, Pak. Untuk di Kalimantan ya, oh karena ya, oke. rata-rata Hmm. mayoritas Kalimantan ini hampir 5 juta hektar itu sawit, Pak. Jadi di sini sawit itu jadi primadona. Maka itu untuk sawit gini, Pak ya. Kalau sawit ini kan dia tanaman yang paling rakus, Pak. Yang sebagaimana yang saya pahamin ya. Karena dia apa namanya menyerap unsur hara itu sangat luar biasa, dan air pun, maka itu kalau tanaman di sekitar sawit itu kadang tidak bisa maksimal nantinya, baik itu Hmm. tanaman horti ataupun palawija kan, karena Hmm. akarnya luar biasa, Pak. Nah, jadi gini, Pak ya, mungkin saya minta mohon dibantu disampaikan kalau untuk sawit ini kan apalagi rata-rata sini kan tanaman sudah generatif, Pak ya. Artinya generatif kan butuh kalium ya, kalium Ya, sama boron ya. ya. Nah, kira-kira Hmm. Pak, kalau untuk di Osigrow dengan kebutuhan kalium untuk tanaman yang sudah katakanlah di atas 5 tahun, Pak ya, apakah itu pemberiannya per bulan atau per 3 bulan? Karena apa yang Bapak sampai 1 saset, berarti kalau ada 114 pohon 1 hektar, berarti 114 saset atau hampir 6 box ya. Nah, tentu kalau setiap bulan dengan hasil yang didapat petani sawit, rata-rata 1 hektar itu hanya 2 juta, Pak. Mungkin nggak Oke. tercover, Pak. Mungkin kita bisa berikan solusi kalau kita menggunakan Osigrow itu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan NPK ya. Kalau sini rata-rata NPK ataupun MKP, KCL kan. Nah, kira-kira Pak, apakah bisa diberikan formula untuk sawit ini yang kalium yang tinggi, di mana kita bisa memberikan solusi bagi petani-petani sawit agar mereka beralih ke Osigrow. Nah, karena di sini Ya, untuk Kalimantan banyak banget kita di Pontianak kan. Nah, hampir kawan-kawan yang kita ajak ini petani sawit, Pak. Nah, tentu kita memberikan info tentang Osigro ini bahwa ini jauh lebih hemat daripada NPK. Nah, apalagi NPK Mutiara kan mahal kan. Nah, tadi ya. apa yang Bapak sampaikan itu kan tadi kaget juga saya, kok 1 pohon 1 saset. Kalau ada 114 saset kan 1 hektar 114 pohon, 114 pohon kan tentu biayanya besar, Pak ya. Kalau 6 aja kali 200 saja udah nggak tercover nantinya panen dia kan, karena panen sawit ini kan kecil, Pak. 1 hektar paling 2 juta dia terima bersih, Pak. Dikurangi biaya Ya, segala macam kan. iya. Nah, mohon dibantu, Pak, gimana solusinya, Pak, untuk kami di Kalimantan yang rata-rata petani sawit, Pak. Ya, oke. Jadi gini Pak, kita bicara ini dulu ya, kandungan. Jadi pada saat kita bikin Osigro ini memang konsentratnya khusus untuk sawit, memang kita tingkatkan.
kandungan kaliumnya, Pak. Jadi kaliumnya lebih tinggi dari pupuk standar yang kita buat untuk non sawit ya. Jadi memang sudah betul Pak. Jadi memang kaliumnya itu kita konsentratnya lebih tinggi sehingga memang untuk memenuhi kebutuhan dari sawit itu sendiri. Nah, kemudian untuk masa generatif ya yang sudah besar ininya apa pohonnya. Sebenarnya gini Pak, idealnya itu dia konsentrat itu bisa dicampur di 3 liter air, ya kan? 3 liter air itu bisa disiram ke pokok tanaman mungkin bisa sampai 3 tanaman atau 4 tanaman untuk dituangkan. Tapi kembali lagi ke pola, Pak. Kadang-kadang pola pola petani ini yang harus kita sesuaikan. Kalau mereka keberatan menggunakan air, nah ini eh, satu saset itu kalau yang 15 mili sebenarnya bisa untuk 2 pohon. Tapi ada juga yang eh, mereka mau coba langsung satu saset 1 pohon, silahkan. Tapi sebenarnya dengan konsentrat yang ada dan jumlah milinya kita tinggikan 15 mili, sebenarnya setengah saset itu bisa untuk 1 pohon, bisa memungkinkan cukup untuk kandungan itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau pola untuk pemakaian pupuk memang kembali lagi ke petaninya, Pak. Kalau memang mereka bersedia untuk menggunakan air, nah itu silakan, gitu, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian pemupukan kalau untuk yang sudah besar memang betul, Pak, bisa per 3 bulan. Per 3 bulan itu bisa diulangi. Kira-kira gitu, Pak Permadi. Oh, berarti kalau per 3 bulan ya masih diterima Pak, Ya, karena memang ya, sawit itu panennya hasilnya kecil Pak, 1 hektar Pak. Beda kita cabai kan, satu ya hektar betul. bisa ratusan juta kan. Nah, kalau sawit enggak Pak, setiap bulan paling mereka bersih 1 juta, 2 juta Pak. Kalau Iya, kita setiap bulan kasih dengan biaya 2 juta keluar uang, ya iya, tekor Pak mereka. iya. Hmm. Tapi mudah-mudahan Pak, kalau dari testimoni memang eh, jumlah buahnya itu eh, lebih lebih banyak Pak dalam satu bondolan itu. Kemudian buahnya lebih besar dari hasilnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil produksi juga. Kira-kira gitu sih. Gimana Pak Permadi? Oke Pak. Ya oke. Kalau untuk sawit bolehlah kita bisa coba dulu. Nanti kita mau lihat kalau nanti ada produk. Nah kita bisa buat demplot lah untuk Hmm, 1 hektar. Jadi biar ada bukti kan. Karena betul Pak. rata-rata kawan di sini Pak hampir semua menggunakan kimia untuk sawit. Nah karena Hmm, mereka kan berpikir kimia jauh lebih terbukti kan. hmm, Nah, tapi dengan harapan kita Osigro lah untuk bisa bisa bersaing dan juga kita bisa meyakinkan bahwa ini yang terbaik untuk jangka panjang kan untuk ekologi tanah nantinya. Nah, ya, ini juga Pak untuk Osigro ini saya tadi perhatikan slide Bapak. Kalau dilihat kan katanya ini semua organik ya. Artinya dikatakan boleh Osigro murni organik. Apakah ada sertifikasi dari ini enggak Pak untuk bahwa murni organik Pak ya? Kan kalau organik Pak ya itu kan ada sertifikasi apa namanya ya? Sertifikat organik ya. Nah, karena ada juga petani organik yang mempertanyakan ada sertifikat organiknya enggak? oh Nah, oke oke. ah, ah. Seharusnya sih ada, ada sih di pabrik itu. Nanti saya coba mintakan Pak ya ini sertifikasinya itu. Ada sih Pak itu sertifikasi organik itu. Ada ya. Nah, biar kita punya punya power juga Pak ya, karena di sini beberapa Ya, kompetitor kan ada mengkampanyekan sertifikasi organik kan. Nah, karena ya, memang ya. banyak POC di toko pertanian mengatakan organik Pak. Ternyata enggak Pak. Oh, Atau lagi kawan-kawan hidroponik, ya kan hidroponik itu kan dikatakan organik. hmm. Ternyata kan kimia Iya, Pak ya. iya.
Nah, itu kan Iya, iya, banyak iya, iya. pembodohan apa ya. Itulah yang kita Mm-mm. mau cerita organik, kalau hanya ngomong aja mungkin orang belum percaya. Tapi kalau ada sertifikat memang ini organik, bahan Setuju, Pak. bakunya kan. Mm-mm. Nah, ini kita Betul, nggak Pak. usah bicara lagi, Pak. Nah, ini ada sertifikatnya kan. Nah, Iya, betul. ini kita mau di lapangan itu kita bisa tambah power lagi, Pak. Karena Oke, siap, Pak. banyak petani itu pembodohan-pembodohan itu banyak sekali, Pak. Memang background saya kan di penyuluh pertanian, Pak. Jadi saya udah Mm-mm. keliling semua desa, beberapa desa, saya jadi penyuluh kan. Jadi saya Iya, paham di lapangan. Uh, Maka itu kita, kalau ada sertifikat organik, Pak, ini akan lebih bisa saya tunjukin aja. Saya tidak lagi cerita, ini ada sertifikatnya. Karena iya. POC-POC di lapangan, Pak, mohon maaf, Pak, itu campur kimia. Nah itu, Pak ya. Oke. Mungkin itu, Pak ya. Iya, siap. Termasuk Oke, Pak Permadi. hidroponik, ya kan. Abimik kan itu Mm-mm. kimia juga, Pak, kandungannya ada. Nah Iya, itu, Pak. Nah ini kan iya. pembodohan-pembodohan ini, Pak, yang terjadi di Oke, Pak, lapangan, Pak nanti ya. Oke, makasih, Pak ya. kita follow Terima up kasih, ya. Pak. Oke, Betul. terima kasih Mas Permadi nih atas pertanyaannya. Nih mungkin pertanyaan kedua dari Pak Taslim nih Pak, masih soal sawit nih. Kalau untuk pemakaian Osigro ini untuk sawit yang beda umur tanaman itu apakah beda konsumsi sasetnya nih Pak? Apalagi yang misal udah gede 10 tahun, 15 tahun itu gimana Pak? eh nggak terlalu ini, Pak, karena gini, vegetatif dan generatif ini kan kalau udah masa generatif ini kan dia sudah dewasa, ya sampai 15 tahun ke depan itu masih bisa menggunakan dengan metode yang sama, nggak ada masalah. Jadi tidak ada pembedaan dengan pencampuran ininya, pemupukannya, Pak. Seperti itu. Gimana Pak Taslim? Mohon izin untuk bicara ya Pak. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Taslim dari Pekanbaru ya Pak ya. Mungkin yang saya pertanyakan yang pertama, untuk dosis di atas 10 tahun ukuran sawit kita Pak, itu kira-kira berapa saset yang kita kasih untuk agar maksimal hasilnya gitu Pak. Yang Oke, pertama. Hmm. Yang keduanya, sekarang kan kita berbicara masalah sawit Pak ya. Sementara di lapangan banyak sekali yang kita jumpai sawit yang bermasalah Pak. Termasuk penyakit Ginodarma namanya, anak salah saya. Itu ada nggak kira-kira di Osigro ini untuk memperbaiki dan solusinya gitu loh Pak Iskandar. Oke, sebenarnya gini, Pak. Kalau pupuk kita ini kan murni pupuk yang memang kandungannya hanya unsur hara. Jadi kita bukan bukan nggak ada kandungan fungisida atau pestisidanya. Jadi dia bukan anti hama atau anti jamur, Pak. Jadi Iya. kalau bicara jamur terjadi penyakit, memang Bapak harus gunakan eh, produk lain untuk mengatasi itu. Ya, jadi tidak bisa kita andalkan Osigro ini juga bisa mengatasi hama, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tapi memang Hmm. nggak bisa. Jadi kalau sudah terjadi hamanya sudah ada, jamur udah ada di sawit segala macam, nah itu tetap harus menggunakan anti jamur atau anti hamanya. Nah, tapi memang kalau kita gunakan pupuk organik ini berdasarkan testimoni teman-teman, Pak ya. Memang Ya, mereka melihat saat di awal sudah menggunakan pupuk kita ini imunitas atau daya tahan tanaman terhadap penyakit ini lebih lebih bagus gitu Pak, lebih baik gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. oke. Jadi untuk kalau udah 10 tahun ke atas, cocoknya berapa saset Pak yang kita harus Ya, uh, jadi satu saset itu udah bisa mengcover Pak untuk sampai 10 tahun ke 3 atas. bulan? Nggak ada masalah Pak. Oke, oke. Siap. Jadi ini beralih untuk padi Pak ya. Padi itu ketika saat dia telah bunting, apakah masih bisa kita pupuk atau bagaimana kira Pak Iskandar? Eh, Kemarin tuh ada juga yang menyampaikan seperti itu. Hmm. Eh,
Bisa Pak, pernah ada testimoni yang menyampaikan bahwa padi itu udah bunting itu bisa juga dilakukan pemupukan Pak. Jadi Atau enggak, atau sampai di mana harus kita pupuk? Mulai kan sebelum kita tanam kan harus kita pupuk tanahnya dulu Pak ya, kita semprotkan ya, tanahnya. ya, 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 ya betul. Beberapa hari kemudian baru kita tanam padinya kan gitu Pak. An. Ya, iya Nah, betul. 1 minggu kita tanam baru kita mulai semprotkan lagi gitu. Jadi untuk padi kira-kira sampai di mana kita efisiennya untuk pemupukan pakai Osigro nih Pak? Ya, menjelang panen Pak. Jadi kalau menjelang panen itu mungkin sekitar 2 minggu lah, 2 minggu menjelang panen atau 10 hari menjelang panen itu udah tidak perlu dipupuk, udah nggak masalah Pak. Oke, artinya saat dia bunting Udah bisa, kita udah bisa tidak dilepas. masalah, tidak ada ngaruh Pak ya, Masih tidak tidak ngaruh pengaruh, ya nggak Pak. ada masalah. Oh iya iya iya. Tidak, Jadi tidak kan kita pengaruh Pak. ada Tidak pengaruh. kita yang dari kultura kan gitu kan Pak. Jadi betul-betul kalau di Sumbar Ya, nanti kita kan banyak juga cara-cara kita untuk pakai soal pupuk Osigro ini nantinya gitu. iya betul. Jadi nggak masalah. Tidak masalah Pak ya. Ya, Oke, terima kasih Pak Iskandar ya. ya sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taslim. Ya. Ini ada pertanyaan ketiga nih Pak dari Setia Sukses Cilacap Jateng. Nah, ada pertanyaannya, apakah Osigro ini bisa untuk hewan unggas Pak? Oh, nggak ke arah sana Pak ininya, aplikasinya. Ini ke Jadi pertanian berarti. ya tidak ke arah ke peternakan untuk aplikasi Oxygro. Apalagi kan kita kan fokusnya juga untuk tanaman keras, jadi termasuk sawi. Jadi tidak ke arah peternakan. Tapi kalau untuk perikanan, untuk ditambak itu bisa Pak. Hmm. Gimana? Ini Setia Sukses ini siapa ya? Setia Sukses Cilacap. Ada tambahan? Mas user Setia Sukses Cilacap Jateng? Ah, itu dia orangnya. Ya mohon maaf untuk bisa kalau kalau untuk apa ya untuk ke perikanan perikanan kan bisa mungkin ya begitu. Tapi untuk hewan unggas dan sebagainya berarti tidak bisa. Apa boleh dicoba gitu? Terima kasih. Kalau dicoba nggak apa-apa, tapi memang tidak memberikan resiko apapun ya, karena ini kan organik. Tapi biasanya beberapa pupuk-pupuk seperti itu dicampurkannya ke makanannya, Pak, ke makanan hewannya, dicampurkan di situ, nanti Oke. diaduk di situ, nanti dikonsumsi. Tapi kalau formulasi kita itu memang bukan formula untuk eh, hewan, karena beberapa pupuk yang biasanya digunakan untuk ke peternakan itu biasanya yang ada kandungan mikroorganismenya segala macam. Jadi eh, kita kan lebih ke unsur hara yang digunakan untuk tanaman, Pak, gitu. Tapi kalau mau Iya. coba nggak beresiko, nggak beresiko apa-apa. Ya, karena itu pupuk bukan kimia kemungkinan bisa. Karena Iya. untuk satu saset untuk takaran air 20 sampai 30 liter. Jadi kita Ya, tapi aplikasikan asupan nutrisi, asupan asupan. nutrisinya bukan asupan nutrisi untuk unggas atau untuk hewan. Ya, makanya kita mau coba seperti itu, Bapak. Nanti ukuran Karakternya, takarannya ya, 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 menyesuaikan dengan air gitu. ya, Lalu ya, oke. dicampurkan di pakannya, demikian. Di pakannya betul. Oke, gimana Cuma Pak? itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima O- kasih atas semuanya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Rajo Alam. Kebetulan di daerah beliau itu Pak mayoritasnya petani singkong. Dia mempertanyakan nih pengaplikasiannya gimana kalau untuk singkong. Oh, kalau singkong itu hampir sama dengan pengaplikasian seperti jagung, Pak. Hampir sama, ya.
Jadi dia disemprotkan, misalkan sebelum ditanam itu disemprotkan dulu ya. Nanti setelah disemprotkan besoknya baru ditanam ya. Kemudian nanti bisa diulangi sekitar 10 sampai 12 hari untuk penyemprotan berikutnya. Nah, nanti baru bisa diulangi per 15 hari bisa penyemprotan singkong. Nah, gimana Pak Rudi, Rajo Alam? Oke, siap-siap. Ya, makasih Pak Is atas Ya, penjelasannya ya. Karena itu tadi yang saya sampaikan di Lampung mayoritas tanam ubi atau singkong, Pak. Jadi ya. kalau ngeliat teknisi di sebelah tetangga itu kan sama menggunakan apa ya, organik lah, teknologi nano kalau bahasa beliau. Cuman ada yang di apa ya, dicelupin gitu Pak. Setelah dipotong-potong kayu Oh, singkongnya dicelupkan di itu lalu ditanamkan gitu. ya, ya, Makanya ya. karena di sini mayoritas singkong itu Pak. Makasih Pak. Ya, ya. Boleh dicoba itu, Pak. Tapi sebenarnya ya dengan penyemprotan aja udah lebih dari cukup itu, Pak. Oke, siap siap siap. Ya, Jadi sebelum tanam itu disemprotkan di di pohonnya dulu lahan. atau setelah tanam Pak? Sebelum tanam di lahannya dulu, Pak. Di lahannya dulu disemprotkan. Nah, 1 hari sebelum tanam nanti bisa dimulai ditanam. Nanti bisa diulang Oke, siap. 1 minggu atau bisa juga dalam 12 hari. Nah, dari teman-teman ada juga yang setelah 1 minggu tanam dia semprotkan kembali, nanti baru diulang setiap 15 hari sekali. Ya, itu kan kalau berarti kan Umbi-umbian. minimal 4 kali Pak ya. Berarti 4 kali kalau sudah tinggi kan sebenarnya kan susah Pak kalau Iya, singkong itu nyemprotnya. iya betul, betul Pak. Oke, Disemprotkan siap. di Makasih Pak di Is. tanah juga bisa. Oke, oke, mantap, mantap, mantap. Hmm. Mungkin ini juga nih Pak Is, nanti kan kalau tadi kan kita lihat pengaplikasiannya ke banyak tanaman banyak banget nih Pak ya. Mungkin ada Iya, yang nggak sempat mengingat atau nyatat. Mungkin nanti kami bisa dikasih materinya nanti Pak, biar kita bisa sharing ke teman-teman yang lain nih Pak. boleh Pak, nanti saya kirimkan materinya. Eh, Hmm. Oke, mungkin selanjutnya kita buka lagi nih kalau ada yang masih mau bertanya, masih ada yang kepikiran. Mumpung masih ada Pak Is. Pak Is kalau lah di rumah ngawani istrinya nih masalahnya. Ayo. Saya jarang di rumah. Pak Is Pak workaholic. Iskandar, Pak Ya, Bowo. Ya, Pak Taslim ya. Ya, ini mau bertanya satu lagi Pak. Untuk Osigro ini apakah ada daftarnya kita ada punya Pak? Apa belum kira-kira Pak? oke. Kita lagi akan proses Pak, karena memang Deptan ini prosesnya itu cukup lumayan panjang Pak. Jadi perizinan edar dari Deptan ini membutuhkan waktu 8 bulan, 6 sampai 8 bulan kurang lebih baru bisa keluar izin edarnya. Ya, Nah, jadi sekarang apa sasetnya masih polos ya, masih putih ya Pak ya. masih polos. Kemudian supaya aman ya di boxnya kita buat tulisan untuk kalangan sendiri gitu. Jadi Iya. memang untuk supaya aman aja. Tapi nanti ke depannya perizinan itu kan nanti beres, tinggal dirubah packagingnya aja nanti. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Iskandar. Ya, sama-sama. Lanjut Pak. Nih, oke. Ini kayaknya Pak Berliansah mau ada yang ditanyakan Pak. Udah ready kayaknya nih. Atau siapa nih? Mbak Wulan, Ibu Wulan. Satu-satunya wanita tinggal ya. Ibu Wulan ya. Perasaan tadi ada dua, Ibu Sulis. Ibu Sulisnya kemana? Oke, saya buka sesi lagi nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sampai penasaran di rumah. Mumpung ada waktunya, mumpung ada orangnya.
biasanya akan banyak pertanyaan kalau udah di aplikasi, Pak. Iya, memang. Di lapangan udah ada kasus ini, pertanyaan dari petani, nah itu baru mulai. Nanti Ya, itu. sewaktu-waktu kita juga bisa undang tim R&D-nya langsung, ya kan, berdampingan, karena dia lebih banyak terlibat di eh, interaksi dengan aplikasinya. Jadi Mm-mm. kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu dia banyak menerima info. Jadi nanti kita bisa, kalau udah jalan, nanti kita bikin Zoom-nya, nanti kita bisa undang rekan saya dari tim R&D-nya. Siap, Gitu. siap Pak Iskandar. Yang penting jalan dulu, nanti ada kasus, kumpulin tuh kasusnya apa, bagaimana mengatasinya, nanti kita bisa konsultasi. Gitu. Oh iya Pak, Oke, siap. satu lagi Pak, Pak Ya, Iskandar, ya, kalau untuk pupuk kita, sawit kita nih dalam kondisi apa namanya itu Pak, yang berair ini gitu loh Pak, yang track, eh, bukan. apa namanya itu dalam kondisi tanah yang apa, yang Gambut, gambut Pak, yang gambut. gambut. Oh, gambut, ya. Ya. Apa itu perlu kita kasih dolomit dulu atau gimana tuh Pak kira-kira? Eh, ini sawitnya baru mau tanam, Pak. Enggak, sawitnya udah di bawah 10 tahun lah kira-kira Pak. Oh, Ah, tapi kondisinya kita, masih berbuah, iya udah berbuah. buahnya normal, Buahnya normal Pak. nggak perlu. Cuman kita bagaimana untuk memperbaikinya untuk lebih maksimal lagi buahnya itu, apa perlu kita kasih dolomit atau gimana Pak? Nggak perlu, karena gini, dolomit itu kan untuk menetralkan pH sebenarnya kan. Jadi Bapak Ya, cek dulu pH tanahnya. Kalau pH-nya bagus, normal, ya nggak perlu hmm. dikasih dolomit. Gitu. Dia yang harus dikasih dolomitnya pH tanah berapa kira-kira tuh Pak Is? Di bawah 5, Pak. Oh di bawah 5 memang harus Mm-mm. kita kasih dolomit ya. Di bawah Walaupun 5,4 lah, di bawah 5,4. iya, 5,2, 5 itu boleh dikasih. walaupun tanah-tanahnya tidak gambut gitu. Iya, ya pokoknya gini Pak, ya, Hmm. kondisi ideal tanah ini juga mesti diperhatikan. Jadi sebelum masa Ya. tanam itu kan biasa Hmm. petani kan cek pH dulu, ya kan. Iya Begitu iya. cek pH, oh pH-nya asam nih, biasanya dia kasih dolomit. Dia kasih dolomit dulu, nanti baru dia cek lagi pH-nya, oh udah bagus nih. Nah, baru disemprotkan sama pupuk kita dulu sebelum Grow. tanam. Jadi untuk kasih dolomit itu satu batang tuh berapa kilo takarannya tuh Pak Is? Waduh, saya kurang kurang begitu ini Pak kalau dolomit itu. Itu kan ditebar Pak, ditebar kan itu lahan kan Pak, lahan yang belum Iya, ditanam biasanya dolomit itu lebih idealnya ke sana. Tapi kalau udah ditanam, dia konsentrasinya ke tanah Pak, bukan ke tanaman. Jadi iya dolomit ketan, itu bukan untuk ke tanah, iya jadi ketan, ditebar ke tanah. iya sekeliling apanya Eh, kan Pak, sekeliling Iya betul, pohon sawitnya gitu. ya di sekitarnya. Nah, kita jumpai di lapangan ini terkadang memang pH tanah itu kan memang di bawah 6 Pak, 5,4, 5,2 gitu kan. Kan memang seharusnya memang harus dikasih dolomit gitu kan. Ya, nah kalau akar sawit itu kan dia ada, setahu saya ada dua jenis akar tuh, dia punya akar serabut, dia punya akar tunjang juga. Nah, Hmm. untuk yang dia menyerap nutrisi di tanah itu yang berfungsi lebih banyak tuh akar serabutnya. Dan itu jaraknya dari pokok tanaman itu sekitar 20-30 cm, itu nggak terlalu jauh gitu loh, Pak. Jadi mungkin kalau mau ditabur dolomit ya antara 50 cm lah gitu ini jaraknya, radiusnya. Iya, iya. Oh, yang selanjutnya mana yang lebih efisien, Pak? Kita lukakan pelepah atau batangnya daripada kita langsung ke tanah untuk Osigro ini, Pak. Pupuk kita Osigro ini. Batang sawit Ya, kan kalau kita belajar juga atau tanaman keras. contoh sawit lah, kita juga belajar juga dengan produk-produk lain. Selain Osigro dulu kan langsung dilukakan pelepah atau batangnya Pak, langsung kita kucurkan di situ, kita teteskan gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau pupuk kita nggak perlu dilukai pelepahnya, tuh bisa bisa menyerap dengan baik.
Cuman resiko pada saat kita melukai pelepah atau batang itu kan nanti bakteri Pak masuk eh, ke batang itu. Nah ini bisa malah berisiko untuk tanamannya Oh kalau udah gitu. terkena bakteri. Iya, jadi lebih ideal memang dituangkan aja di pelepahnya. Dituangkan di pelepah. Kalau sawitnya Di udah ketiaknya itu. mau tidak mau kan harus dilukakan batangnya, Pak. Kalau sawitnya udah di atas 10 tahun, kan Oh untuk iya, dievaluasi. iya. Nah, Kalau masih ada pelepah mudanya masih bisa, tapi kadang kalau tanaman tinggi itu bisa nggak ada masalah dilukai juga Pak bisa. eh, dilukai juga Ya tidak memang masalah. memang ada resiko itu apa? Ya karena terbuka dia akan luka, jadi ya bisa masuk bakteri atau apa ke dalam tanamannya itu sendiri. Kadangkala kalau dicampur air ini, kadang-kadang para petani itu merasa keberatan, Pak. Ya kalau ada air katanya. Kalau Iya, tempat jauh dari air, betul, ini tambah betul. lagi kerja. Oh, katanya kan itu. Ya, Gitu. itu metodologi petani ini kalau kita ganggu dia komplain biasanya. Iya. Ya, dia udah punya pola ya kita ikuti pola petani. Jadi sebenarnya penggunaan pupuk ini kita juga harus melihat bagaimana pola petani yang sudah berjalan gitu, menyesuaikan. Oke, oke. Terima Kira-kira kasih, begitu. Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Oh, Oke, Pak Taslim, sudah ronde 3 ya. Lanjut ke iya. Pak Ahmad Sartono. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sartono nih, Pak. Iya, Kalau untuk pupuk ini ada uji labnya nggak? Maksudnya kita bisa melihat kandungan unsur pupuknya nih apa aja nih di dalamnya tuh maksudnya kan? Biar iya. katanya sih, Kalau mm, ya kalau Pak, dari silakan. pabrik ada, tapi nanti akan ada uji lab kedua, Pak. Jadi saat kita pengajuan untuk izin edar, nanti akan ada uji lab kembali. Nah, uji lab yang laboratorium yang ditunjuk oleh Deptan. Nah, itu pasti ada, akan keluar nanti kandungannya secara resmi, prosentasenya itu seperti apa tuh akan ada, Pak. Begitu. Oke, Nanti di boxnya itu sip. juga ada ini kok, ada kandungannya berapa persen itu. Oke, sangat jelas sekali ya. Ada Ya. pertanyaan lain nih dari keluarga besar OSI nih. Pak Taslim siap? Pas? Udah nggak ada unek-unek lagi? Kita tunggu pakai dulu. Kita pakai dulu. Kita Ya, rasakan. Baru nanti kita tanyakan lagi. kalau udah dikirim ya mungkin ada sampel nanti yang kita kirim bisa dicoba. Nah, itu baru bisa lihat hasilnya seperti apa. Karena yang dibutuhkan petani ini sebenarnya testimoni kan, Pak. Iya, Kalau betul. petani ini udah demplot dia lihat testimoninya itu eh, kayak gosip jadi viral itu Iya, Pak. dari mulut ke mulut informasinya. Mm-mm. Pak Parmadi, Kalimantan oke. Pak Berliansa lagi di jalan. Pak Ajo Sahlani. Sepertinya sudah lengkap. Udah ya. Udah. Nanti kalau Ya, ada ini kan- pertanyaan setelah ini, Pak Bowo, kalau ada pertanyaan setelah ini, silahkan nanti Pak Bowo note aja, bisa dikirim ke saya, atau Ya. melalui Bu Oksi juga bisa. Kalau ada beberapa Siap. pertanyaan nanti kita bisa jawab seperti itu. Paling ditunggu nanti ini Pak, yang tadi Ya. materinya bisa di-sharing ke manajemen OSI, Oke, siap. PT OSI Orientasi Semesta Independen. Ya. Oke lah. Nih kembali saya ucapkan terima kasih nih untuk Pak Iskandar udah meluangkan Sama-sama. waktunya nih Sama-sama. memberikan informasi kepada keluarga besar OSI, Iya. kepada keluarga besar OSI yang sudah hadir sore ini, dari manajemen OSI, dari para foundernya, dan teman-teman lainnya. Terima kasih untuk waktunya sore ini, sudah bersedia nih mendengarkan dan tentunya mendapatkan banyak informasi dari Pak Iskandar. Iya. Semoga nanti kalau kita udah nyicip, udah tercicip tuh kata orang, baru kita bisa banyak lagi pertanyaannya. Sebagai penutup, nah ini dari
buku pantun saya nih. Ini nomor halaman 135. Buku saya tebal ya. Mancing ikan di tepi kali. Umpan dibawa dari rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Mantap. Terima kasih semuanya ya. Ini mungkin kita akan jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Pak Iskandar. Oke, Ya, sampai sama-sama. jumpa semuanya bersama Tumbuh, bersama Sejahtera, bersama OSI. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.